Misi. Permisi nak. Kadang-kadang. Baik, semua menghadap sini semuanya. Semua menghadap sini. Nizam. Bukan. Bahasa Arab dasar. Sudah? Semuanya sudah? Yang di belakang sudah nulis semua? Baik, perhatikan ke sini semuanya. Sini. Bentar lagi kita mau salat asar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfa, di mana? Ya. Baik. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang adab menuntut ilmu ya. Ini juga bagian dari adab kalian ketika hadir di sini di pesantren untuk sama-sama belajar. Adab kalian juga ketika datang ke sekolah untuk belajar. Adab kalian juga ketika datang ke TPQ tempat kalian belajar Al-Qur'an untuk belajar Al-Qur'an. Jadi adabnya sama semua. Mau belajar Al-Qur'an, mau belajar ilmu seperti di sini ini, ilmu wawasan ya, saqafah namanya, atau ilmu di sekolah dasar ya. Kalian belajar di sana matematika, ya belajar fisika udah belajar? Ya, belum ya. Matematika, kemudian PPKN dan seterusnya. Semuanya harus menggunakan adab ya. Paham ya? Baik. Adab yang pertama dalam menuntut ilmu adalah meluruskan niat. Apa itu niat? Ada yang tahu tentang niat? Ada yang tahu tentang niat? Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinam bi fi'lih wa mahalluha al-qalbu ya. Niat itu adalah kita menginginkan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu yang langsung kita kerjakan. Kayak tadi misalnya, kalian dari rumah ya, berangkat ke sini itu berniat untuk ke pondok pesantren. Tujuannya pondok pesantren apa? Belajar. Nah, menuntut ilmu ya. Nah, luruskan niat itu karena Allah. Jangan kalian datang ke pesantren, teman-temannya enak, ada sahabat lucu, ya misalnya, ya ada igung, imut-imut, bukan karena itu, ya. Tapi datang ke sini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan saya berangkat ke pesantren karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat. Jadi luruskan niatnya dulu. Ya, karena kalau kalian datang ke sini niatnya karena ingin main, maka yang kalian dapatkan hanya mainnya, nggak dapat ilmunya. Ya. Kalau kalian datang ke sini hanya untuk jajan, ya, yang kalian dapat adalah uangnya habis buat jajan, ilmunya kalian nggak dapat. Ya. Tapi kalau kalian datang ke sini niatnya menuntut ilmu karena Allah, maka kalian dapat ilmunya, kalian dapat mainnya, juga kalian dapat jajannya. Paham? Ya. Sebab Rasulullah sampaikan kepada kita, ya, kita itu tergantung niat kita, ya. Apa yang kita niatkan itu nanti yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi, mulai kapanpun, kemanapun kalian menuntut ilmu, usahakan diluruskan niatnya. Niatnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, adab yang kedua adalah bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Salah satu bukti kesungguhan itu adalah ketika kita mencatat setiap materi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru, termasuk di pesantren, ya. Kan di pesantren kita selalu nyatat. Bahasa Arab kita catat, hadis kita catat, ya kan? Kemudian
Al-Quran, ya kita hafal, kita lihat bersungguh-sungguh, ya. Ketika pelajaran Al-Quran bersungguh-sungguh, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau belum bisa, tanya yang sudah bisa, ya. Usah belum bisa di sini ada temannya yang jago, tanya sama temannya yang jago, ajarin aku. Itu bukti bersungguh-sungguh, ya. Jadi jangan, karena nanti kelihatan. Kalau ada orang yang cuman ingin ke pesantren, cuman ingin mainnya doang, kelihatan kok, ya, kelihatan. Lebih banyak mainnya, ya, mencatatnya ogah-ogahan, menghafalnya Ustadz cuma dua ayat saja, nawar, udah dikasih rate paling rendah, ditawar lagi, nggak bersungguh-sungguh, ya. Ketika waktu waktu menghafal, bahkan dia gunakan untuk main, itu ciri-ciri tidak bersungguh-sungguh. Berarti niatnya salah. Ya. Niatnya ke pesantren untuk main. Ya. Jadi sekali lagi, mulai hari ini, mulai detik ini, Ustadz menginginkan kepada kalian, pertama, menuntut ilmu itu niatnya lurus karena Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Nanti akan kelihatan nanti. Misalnya maaf, ya, kita ke masjid salat berjamaah, ya, ada yang enggan, misalnya karena gerimis, nanti sakit, ya, misalnya nih. Padahal, ya, kalau kita berangkat karena Allah, insya Allah sehat. Jangan kita berpikir bahwa hujan itu menurunkan penyakit. Tapi hujan itu malah menjadi obat penyakit. Ya. Pada bawa jas hujan? Bawa. Ya. Ada yang bawa? Oke. Yang nggak bawa mudah-mudahan nggak hujan. Kalaupun hujan mudah-mudahan tidak lebat. Ya. Karena sekarang lagi musim hujan. Jadi yang kedua, bersungguh-sungguh. Nah, yang ketiga nggak jauh kalah nih. Yang ketiga nggak jauh kalah, ya. Jauhi maksiat, ya. Jangan dekat-dekat dengan maksiat. Apa maksiat itu, Ustaz? Maksiat itu kalau di sini, kalau di pesantren, kalian jahil sama temannya itu maksiat, ya. Susah dikasih tahu sama temannya, misalnya adab makan minum. Sudah diajarkan makan minumnya sambil duduk masih berdiri. Itu bagian dari maksiat. Ya. Karena itu bukan sunnahnya. Berdiri sambil jalan. Kan kalau yang makan sambil jalan, apa yang makan sambil jalan? Setan. Kebo. Ya. Kambing. Ya. Jadi kalau ada yang makan sambil jalan sama dengan kambing, sama dengan hewan, ya. Jauhi maksiat. Kalau sudah dikasih tahu, laksanakan, ya. Adab tentang makan itu dari jauh-jauh hari kita belajar. Sampai hari ini Ustadz belum melihat hasil yang signifikan, ya. Minum, sudah dibilang, minum jangan ditinggalkan walaupun setetes. Masih ada yang minum, ditinggalkan sepertiga, buang. Ustadz kalau beres-beres nih di dalam kamar kalian nih, ada yang naruh di sela-sela apa, ada yang naruh di bawah kolong. Air minum masih ada yang setengah. Ya. Kita hargai yang sedekah air minum, ya. Orang tua kalian ada di sini yang sedekah air minum. Dengan kita menghabiskan, itu artinya kita bersyukur. Ya. Kalau tidak ada air minum, kita jadi kehausan. Ada air minum, ternyata kita bikin mubazir. Mubazir itu adalah bagian dari maksiat. Oke. Jadi sekali lagi, di sini kita sudah banyak belajar adab. Sudah diterapkan belum adab kepada orang tua? Kalau ketemu orang tua,
yang dilakukan salim, kemudian salaman, ya, cium tangan orang tua, berangkat sekolah, pamit sama orang tua, cium tangan orang tua, pulang dari sekolah, cium tangan orang tua, ya, itu semua sudah kita pelajari, tinggal dilaksanakan. Paham tuh? Baik. Yang keempat, ya. Yang keempat, berprasangka baik. Apa itu Ustaz berprasangka baik? Berpikir positif, ya. Berpikir positif. Jangan dikit-dikit curiga sama teman, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ini. Pokoknya berpikir positif, ya. Kalau perhatikan, kalau kalian bermain, ya, kemudian maaf nih, Ustadz suka lihat nih, ada yang lompat-lompat di tempat tidur bermain, jatuh ke bawah, sengaja lompat ke bawah, ya silakan, ya. Selamat datang Fayat, ya. Assalamualaikum. Oh, apa ini? Masya Allah. Ayo. Ayo. Abi santri paling termuda. Santri termuda. Ayo, masuk dalam. Masuk dalam. Ya. Fayat. Ini adiknya nih. Oke. Santri paling muda adalah Baik. dia. Baik, kita lanjut. Ya. Sekali lagi yang keempat adalah berprasangka baik. Ulangi. Yang keempat adalah berprasangka baik. Berpikir positif, ya. Jangan sampai ada di antara kita yang berpikir negatif. Nah. Silakan duduk, ya. Isi, maaf. Tuh kan. Lydia Cepus. Baik, perhatikan kembali lagi. Sudah? Hadap sini semua. Agak maju, Izam. Maju, Zam. Maju. Azril maju, Zril maju. Aril maju, Ril maju. Baik. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi yang keempat adalah berprasangka baik. Jadi berpikir positif. Jangan ketika banyak nyatat kemudian Ustadz lelah. Sabar. Ya, namanya berpikir positif itu sabar, ya. Diminta hafal 10 ayat, Ustadz banyak banget. Itu berarti berpikir negatif. Usaha dulu. Kalau nggak bisa baru nanti sebisanya. Ya. Paham, ya? Sahabat. Baik. Yang kelima. Bentar lagi azan, ya. Yang kelima, adab menuntut ilmu adalah menghormati guru-guru kalian. Guru yang mana saja. Gurunya yang di sekolah, ya. Guru ngaji, ya. Guru, intinya semua guru dihormati. Bagaimana cara menghormati guru? Kalau ketemu ucapkan salam. Kalau gurunya langsung salim. Kalau gurunya sakit, cara menghormati gurunya adalah
mendoakan gurunya. Ya. Berkunjung bagus. Terpenting doakan gurunya supaya senantiasa sehat. Itu bagian dari cara kita menghormati guru. Ya. Karena guru adalah orang yang paling berjasa setelah kedua orang tua kita. Kenapa guru berjasa? Karena yang membuat kita bisa huruf A, B, C, D, A, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho itu adalah guru. Ada nggak di sini kalian yang tiba-tiba di antara kalian yang tiba-tiba keluar langsung bisa Assalamualaikum? Nggak ada kan? Semua kita pas keluar dari orang tua kita, dari rahim ibu kita langsung nangis. Oe, itu artinya kita belum mampu. Berbicara A pun kita belum mampu. Ya. Tapi setelah diajar sama kedua orang tua kita, kemudian kita diajar sama guru-guru kita, maka kita menjadi orang yang cerdas. Ada Nabi Isa itu pengecualian. Betul. Nabi Isa langsung diajar sama Allah. Di sini ada Nabi Isa. Nabi Ompong. Ya. Oke, baik. Yang keenam, perhatikan. Yang keenam, adab kita menuntut ilmu adalah mencatat setiap pelajaran yang diajarkan. Usahakan dicatat, ya. Imam Syafi'i mengatakan, catatlah pelajaranmu, ya. Ikatlah kudamu supaya dia tidak lepas. Nah, ketika kalian belajar, catatlah pelajaranmu supaya kamu tidak lupa. Ya. Catat. Makanya kenapa Ustadz bilang, bawa buku, siapkan satu buku, semua mata pelajaran yang ada di pesantren ada di situ. Jadi, suatu saat kita buka, ketemu. Itu bukti bahwa kita pernah belajar. Catat, ya. Catat dan ulangi. Catat dan ulangi. Kemudian yang ketujuh, banyak-banyak berdoa, ya. Sudah kita pelajari waktu itu ada berdoa. Ya. Waktu-waktu mustajab untuk berdoa itu antara azan dan iqomah. Terus waktu-waktu mustajab adalah setelah sholat tahajud. Sudah disampaikan ke kalian? Tapi Ustadz jarang ngelihat usai sholat tahajud langsung banyak berdoa. Kebanyakan di antara kalian kebanyakan di antara kita nih kalian selesai tahajud langsung tidur. Padahal di situ kalian banyak berdoa minta apapun sama Allah. Minta supaya cerdas, supaya ranking 1, supaya jadi orang kaya, ya. Supaya jadi pemimpin, jadi presiden, jadi menteri. Berdoa di situ. Supaya sekeluarga nanti masuk surga, berdoa di situ. Waktunya mustajab. Ya, paham ya? Waktu sholat, menunggu sholat antara iqomat dan antara azan dan iqomat. Jangan banyak ngobrol. Sering Ustadz bilang, jangan banyak ngobrol, perbanyak berdoa. Nanti ini kita akan sholat asar. Antara azan dan iqomah, perbanyak doa setelah kalian sholat sunnah. Yang terakhir, kalau kita sudah menjalankan semuanya, kemudian tugas kita adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan kita. Urusan belajar agar kita cerdas, Allah mudahkan. Ya, orang tua kita mudah-mudahan Allah mudahkan juga rezekinya sehingga kita bisa belajar
sekolah dari yang paling level paling terkecil sampai nanti kuliah, sampai S1, S2, S3 ya, sampai S cendol, S dan seterusnya ya. Gitu ya. Baik, anak sekalian, dikarenakan sudah azan ya. Sekarang silakan ditutup bukunya. Kita berangkat ke masjid untuk sama-sama sholat asar berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfaza, silakan.